Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5573. Diwarisi dari asal yang sama. Dia ingin menghapus semua rasa malu. Dewasa. Ada keputusasaan di mata Sun Mingnu di bawah, dia tidak menyangka Kaisar Wu Yueming akan melarikan diri begitu saja dan meninggalkannya. Jangan khawatir, tidak akan ada momen seperti itu. Namun, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari lautan bencana abadi di bawah. Wow! Semua orang buru-buru menunduk dan ketakutan. Ledakan, ledakan, boom! Saat suara ini jatuh, rangkaian cahaya yang sangat besar tiba-tiba naik ke langit dari lautan bencana abadi. Rangkaian cahaya ini, dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Terbentuk seketika, tiba-tiba melilit ribuan kehampaan. Bermil-mil jauhnya, dan menyegel segalanya. Ledakan. Di tengah gemuruh yang keras, semua orang melihat formasi cahaya yang menakutkan naik ke langit. Formasi cahaya ini langsung berubah menjadi pilar formasi yang luas. Setiap pilar formasi berisi kekuatan untuk menutup dunia dan menekan segalanya. Dalam sekejap, hampir saja. Kekosongan ribuan mil di mana Pulau Taiyin berada diselimuti sepenuhnya. Berdengung. Pilar formasi menyelimutinya, membentuk formasi yang luas. Saat formasi ini terbentuk, bang. Semua orang merasakan tekanan mengerikan yang tak tertandingi menekan mereka, dan mereka merasa seperti tidak bisa bernapas. Pada saat ini, baik formasi Taiyin Juetian Taiyin Mingnu, Istana Siming, dan Bintang Gelap berada di bawah tekanan yang luar biasa. Terutama formasi Taiyin Juetian, di bawah formasi yang baru terbentuk ini, keluarkan suara berderak. Tidak dapat mendukungnya. Formasi macam apa ini? Semua orang memandang ke langit dengan kaget. Dengan keras, jiwa ilahi dan kehendak Kaisar Wu Yueming juga mengenai formasi tiba-tiba, membuat seluruh orang pusing dan langsung terhalang. Ini. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia tampak kaget dan marah. Formasi 9 langit terlarang gelap. Siapa sebenarnya yang memindahkan formasi ini dari Laut Mati ke sini? Ledakan. Kemudian semua orang melihat sosok dingin perlahan terbang melintasi lautan bencana abadi di bawah. Pria ini terlihat sangat muda dan tampan, dengan rambut hitam panjang berkibar tertiup angin. Ketika dia mengangkat matanya seterang pedang dari langit. Dan dia memancarkan aura dingin dan tegas, membuat orang takut untuk mengintip ke dalam matanya. Hahaha, Nak Qin Chen, kamu akhirnya keluar. Aku sudah menahanmu begitu lama. Aku hampir berkeringat dingin sekarang. Bisakah kamu, Nak, berhenti bersikap terburu-buru di masa depan? Molly melihat lautan bencana abadi. Sosok yang bangkit itu tidak bisa menahan nafas panjang. Boom, setelah kata-kata itu jatuh, tubuh bekas lukanya langsung tergeletak di sana. Dia bahkan tidak melihat Kaisar Dunia bawah 5 gunung di atas kepalanya, sebagian besar hatinya terasa. Batu itu jatuh seluruhnya. Oh sial. Iblis Qin Chen akhirnya keluar, dan dia akhirnya bisa bernapas lega dan beristirahat. Mata Qin Chen menjadi dingin, dan dia melirik ke arah Molly. Ketika dia melihat tubuhnya yang berdarah dan penuh bekas luka, dia sedikit mengernyit, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat Qin Chen, wajah Kaisar Abadi tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Paman. Paman. Bintang gelap Pluto, matahari Pluto, dan 5 gunung Pluto serta yang lainnya kelopak matanya bergerak-gerak dan menatap Qin Chen dengan tergesa-gesa. Kaisar Semu. Setelah merasakan aura kultivasi Qin Chen, bintang kegelapan Mingnu dan yang lainnya tercengang.
Sebelumnya, aura Qin Chen yang naik ke langit terlalu kuat, memberi kesan kepada orang-orang bahwa auranya sangat kuat, tetapi sekarang ketika semua orang melihat tingkat kultivasi Qin Chen, mereka semua bingung. Orang yang menunjukkan formasi menakutkan ini sebenarnya adalah seorang pria muda, dan dia bahkan bukan seorang kaisar yang hebat, tetapi seorang kaisar semu. Bagaimana bisa? Bagaimana seorang kaisar semu kecil mengendalikan formasi langit terlarang 9 neter? Aku ingin menggunakan formasi langit terlarang 9 neter untuk menyegel kursi ini, tapi menurutku terlalu banyak, hancurkan. Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah, dan berteriak keras. Meskipun aura di tubuh Qin Chen hanyalah seorang kaisar semu, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Qin Chen sama sekali. Dalam sekejap, dia tiba-tiba bergegas ke dalam ruang terlarang Jiu Ming di atas kepalanya dalam formasi besar. Pintu rahasia keluar. Kaisar Wu Yueming mengintegrasikan jiwanya ke dalam formasi langit terlarang 9 neter di atas kepalanya. Dia ingin mengaktifkan pintu rahasia di dalamnya dan tidak sabar untuk melarikan diri dari sini. Namun, tidak peduli bagaimana jiwanya bergabung, formasi langit terlarang 9 neter di atas kepalanya tetap tidak bergerak. Dan pintu rahasia yang mereka tinggalkan tidak pernah diaktifkan sama sekali. Apakah kamu mencari pintu rahasia yang tertinggal? Qin Chen naik ke langit dan mencibir, orang idiot memang berasal dari garis keturunan yang sama. Apa maksudmu? Kaisar Wu Yueming mengubah warnanya. Proyeksi kamu di Laut Mati juga memikirkan metode ini dan ingin melarikan diri, tapi akhirnya mati di tanganku. Aku tidak menyangka jiwa kloningmu tidak lebih pintar dari jiwa proyeksi sekarang. Qin debunya sedikit. Menggelengkan kepala. Kamu, apakah kamu yang pertama kali menghancurkan proyeksiku? Wu Yueming mengubah ekspresinya dan terkejut. Saat berikutnya, jejak keganasan tiba-tiba muncul di matanya. Kaisar semu kecil juga membuat klaim palsu di sini. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menipuku dan mati untukku. Petik 2. Ledakan. Kaisar Wu Yueming, yang tidak dapat merasakan pintu rahasia, tiba-tiba panik. Dengan serangan yang dahsyat, dia bergegas menuju Qin Chen seperti kilat. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu menangkap Qin Chen di depannya. Selama dia menangkapnya, masih ada harapan untuk melarikan diri. Ledakan. Sosok Kaisar Wu Yueming seperti kilat menembus kehampaan dan muncul di depan Qin Chen dalam sekejap. Kota. Kekuatan jiwa yang menakutkan itu akan segera memasuki pikiran Qin Chen. Meskipun aura di tubuh Qin Chen hanya aura seorang kaisar semu, Kaisar Wu Yueming telah ditakuti oleh Iblis Li sebelumnya. Sekarang dengan hanya satu jiwa yang tersisa, dia ingin menangkap Qin Chen dalam waktu sesingkat mungkin tanpa risiko apapun. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan Kaisar Agung, jiwa spiritual puncak. Jika ingin langsung menghancurkan lawan, tidak akan ada kejutan apapun. Paman, hati-hati, Kaisar Abadi berteriak dengan tergesa-gesa. Melihat jiwa Kaisar Wu Yueming hendak meledak ke dalam pikiran Qin Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan datar, lakukan. Gerak. Sebuah tawa tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dan tiba-tiba, saya tidak tahu kapan, dua sosok tiba-tiba muncul di samping Qin Chen. Satu sosok melonjak dengan tubuh anggun dan bergerak. Dengan berbagai postur, penuh godaan, dan kekuatan. Pesona yang menakutkan tiba-tiba menyapu jiwa Kaisar Wu Yueming. Berdengung. Pikiran Wu Yueming dipusing sesaat, dan dia terguncang, namun dia tetap datang dengan kekuatan dan menghalangi kendali. Sosok lainnya memiliki aura dingin dan mulut bercanda, gelombang tak terlihat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan jiwa yang menakutkan. Menghalangi Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Kekuatan jiwa ini sebenarnya tidak lebih lemah dari Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, 4 Kaisar Agung, dengan ledakan, seperti dinding batu transparan. Jiwa Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung langsung terhalang dalam kehampaan, hanya beberapa kaki dari Qin Chen. Beberapa kaki. Jauhnya.
Aura ini, Netherworld kan? Tidak mungkin. Wu Yue Mingdi menoleh dan melihat sosok itu dengan kaget dan marah, dengan kengerian yang tak ada habisnya di pupilnya. Wu Yue, ini aku. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar berkolusi dengan klan Abyss. Apakah fakta bahwa aku jatuh ke laut kosmik tahun itu juga ada hubungannya denganmu? Kaisar Netherworld memandang Kaisar Wu Yue dengan acuh tak acuh, dengan niat membunuh di matanya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Kaisar Wu Yue Ming tampak marah dan ketakutan. Tidak ada yang mustahil. Kali ini aku kembali ke dunia bawah untuk mendapatkan kembali semua yang kumiliki di masa lalu, kata Kaisar Netherworld dengan dingin. Pada saat ini, omelan dingin tiba-tiba datang. Yu Ming, ini hanya tiruan dari jiwanya. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Mata Qin Chen dingin, dan dia segera melangkah keluar, boom, di tangannya, guntur tak berujung tiba-tiba mekar, dan besarnya tangan terulur. Seperti langit, cakar dewa menekan kepala Kaisar Wu Yue Ming dalam sekejap. Ledakan. Di bawah pandangan semua orang, guntur tak berujung meledak. Guntur ini mengandung aura kehancuran yang membuat jantung berdebar-debar, menyelimuti seluruh jiwa Kaisar Wu Yue Ming. Dan meledak di tempat. Dalam jeritan yang menusuk, jiwa dan kemauan Kaisar Wu Yue Ming langsung hancur. Sebelum dia bisa bereaksi, itu menghilang dalam sekejap. Kekuatan jiwa yang murni dengan cepat dibawa ke dalam tubuh oleh Qin Chen dan mulai dengan paksa. Pemurnian. Ledakan. Jiwa spiritual Qin Chen melonjak, seolah-olah dia telah menerima banyak makanan, tetapi segera terdiam lagi dan kembali ke alam kuasi Kaisar. Tampaknya tidak mudah untuk menerobos alam Kaisar Agung. Qin Chen terlihat jelek. Jiwa tiruan dari Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung ini berkali-kali lebih kuat dari proyeksi sebelumnya. Namun, setelah disempurnakan, itu adalah hanya jiwa Qin Chen yang telah dimurnikan, dan dia tidak memiliki keinginan untuk menerobos ke alam. Hal ini membuat Qin Chen menghela nafas dalam hatinya. Dibandingkan dengan Molly, akan jauh lebih sulit baginya untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen segera melihat bintang gelap Pluto di samping dan matahari Pluto di bawah, dengan cahaya dingin di matanya. Ditatap oleh Qin Chen, untuk beberapa alasan, meskipun pihak lain jelas-jelas hanya seorang kaisar semu. Bintang kegelapan dan gadis Sun Nether menegang dan merasa jantung mereka berdebar ketakutan. Paman, gadis bintang gelap Ming ini adalah salah satu dari kita, dan gadis Sun Ming ini berada di bawah komando Kaisar Ming 5 Gunung, Kaisar Abadi berkata dengan tergesa-gesa. Yu Ming, si Mei, aku serahkan gadis Sun Ming ini padamu. Ingat, jangan bunuh dia dulu, tangkap dia. Perintah Qin Chen dengan dingin. Ya. Kaisar Simei dan Kaisar Netherworld tidak berkata apa-apa, dan segera menuju ke tempat gadis Sun Nether berada di bawah. Melihat Kaisar Netherworld yang bermartabat benar-benar mematuhi perintah Qin Chen, gadis bintang kegelapan Nether yang tidak sadar bahkan lebih terkejut dan terlihat sangat waspada. Gadis Sun Nether awalnya kewalahan oleh serangan gadis Tai Yin Nether, tapi dia terus bertahan. Sekarang Kaisar Simei dan Kaisar Netherworld telah bergabung, bagaimana dia masih bisa melawan? Dalam sekejap, dia sudah ditahan dan ditangkap. Qin Chen berlutut di depannya. Kamu, Dewi Matahari dan dunia bawah tampak galak dan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ketika dia melihat mata Qin Chen dan Kaisar dunia bawah di sebelah Qin Chen, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan kata. Keciut. Tai Yin Mingnu dan Molly juga langsung mendatangi Qin Chen. Pada saat ini, luka Molly telah banyak sembuh, dan mata Kaisar Abadi dan gadis bintang kegelapan Nether bergerak-gerak dengan liar. Apa yang terjadi di sini sebelumnya? Wajah Qin Chen berubah jelek, lalu mengapa klon Kaisar Ming 5 Gunung datang? Kamu masih berani mengatakan bahwa baru saja aku, Kaisar, hampir membujuk gadis Sun Ming dan gadis bintang kegelapan Ming pergi.
Yah, sepertinya kamu tidak membuat keributan di lautan bencana abadi, memperingatkan mereka, dan menarik klon Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung untuk datang. Segera, Molly memberi tahu apa yang terjadi sebelumnya, dengan wajah terdiam. Mata Qin Chen berbinar, maksudmu, klon Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung telah terperangkap sejak kedatangannya dan belum mengirimkan berita kembali ke tubuh utama. Bab 5574. Kabur lebih awal. Molly berkata dengan bangga, hampir selesai. Saat klon Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung keluar, aku mengetahui hubungan yang kuat dan meminta yang abadi untuk mengaktifkan istana Siming dan cara lain untuk memblokir aura di sini. Itu tidak boleh ditransmisikan kembali ke tubuh utama, kalau tidak aku akan menjadi kaisar. Bagaimana aku bisa tinggal di sini dengan bodohnya, aku pasti sudah melarikan diri sejak lama. Berbicara tentang ini, Molly buru-buru menutup mulutnya, dan keringat dingin muncul di dahinya. Sial, aku sangat bangga sampai aku hampir membocorkannya. Qin Chen menatapnya dengan dingin, apa yang kamu katakan tentang melarikan diri tadi? Molly gemetar dan buru-buru tersenyum, ahem, maksudku, aku sudah lama berlari untuk memberitahumu. Haha. Qin Chen menatapnya dalam-dalam, yang membuat rambut Molly berdiri tegak. Qin Chen mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Molly dengan lembut dengan suara keras, Molly membeku ketakutan dan menjadi pucat. Molly, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu. Kata Qin Chen dengan tenang. Molly buru-buru berkata, Qin Chen, apa yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal. Apa aku tidak tahu siapa kamu? Aku percaya padamu. Saat dia selesai berbicara, punggungnya sudah dipenuhi keringat dingin. Untungnya, Yuan kembali. Tapi kemudian dia merasa marah lagi. Bergantung pada. Jelas dia adalah kaisar yang kuat, mengapa dia selalu merasa pengecut di depan anak itu? Tidak bisakah kamu bersikap tegar? Molly mengutuk dalam hatinya bahwa dia tidak memenuhi harapan, dan diam-diam berkata, tidak, Molly, kamu harus bangga padaku. Kamu adalah putra takdir di lautan alam semesta ini, jadi mengapa kamu begitu pengecut? Tentu saja, meski mendapat semua dorongan, kaki Molly masih sedikit lemah saat ini. Di sisi lain, Qin Chen menghela nafas lega. Karena belum ada kabar tentang tubuh asli Kaisar Wu Yueming, tempat ini masih aman untuk saat ini. Paman, bagaimana kabarnya? Luka-lukanya. Pada saat ini, Kaisar Abadi memandang Qin Chen dengan ekspresi agak gelisah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sangat gugup. Qin Chen meliriknya dan menghela nafas, sisi belum pulih dan masih berada di lautan bencana abadi. Belum pulih. Kaisar Abadi tiba-tiba mengubah ekspresinya, mungkinkah asal-usul permaisuri tidak dapat menyembuhkan luka di tubuh wanita muda itu? Saat dia mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Nona, Kaisar Abadi, apa yang terjadi? Pada saat ini, gadis dunia bawah bintang kegelapan di samping melihat ke arah Qin Chen dan yang lainnya, terutama Kaisar dunia bawah di samping Qin Chen. Serta gadis dunia bawah Taiyin dan bintang kegelapan gadis dunia bawah yang mengandung kekuatan jurang maut, mata Molly sangat serius dan suram, juga, siapa mereka? Ledakan. Aura dingin dan keras keluar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, kekuatan laut bencana abadi di bawah juga mulai mendidih di bawah rangsangan bintang gelap. Meskipun Qin Chen telah membunuh Kaisar Wu Yueming sebelumnya, bukan berarti Qin Chen bersamanya, terutama karena ada orang-orang dengan kekuatan jurang maut di dalam tim. Hal ini membuat Darkstar Pluto tidak waspada. Permaisuri Mingyue dijebak oleh klan Abais saat itu. Kekuatan dosa. Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat bintang-bintang gelap di atas kepalanya, tampak berpikir. Kaisar Abadi buru-buru berkata, bintang kegelapan, jangan impulsif. Pria ini adalah menantu permaisuri, paman kami. Pamanku. Adapun mereka, Kaisar Abadi hendak menjelaskan, tetapi langsung disela oleh Qin Chen.
Dia menyipitkan mata ke bintang gelap Mingnu dan berkata dengan ringan, kamu ditinggalkan oleh permaisuri Mingyue. Gelap anak, ceritakan apa yang Anda ketahui dan jelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Bintang kegelapan Mingnu mengerutkan kening. Tempat ini adalah lautan bencana abadi, seharusnya kamu yang menjelaskannya, kan? Dan jika kamu belum mati, kamu jelas pemilik istana Siming, mengapa kamu berkolusi dengan orang-orang ini? Termasuk orang-orang dari klan Abais. Bintang gelap Mingnu menarik bintang gelap dan menatap Qin Chen dan kelompoknya. Menarik, Qin Chen mengerutkan kening, belum mati, sepertinya orang ini masih belum tahu tentangmu. Jadi, ketika Permaisuri Mingyue meninggalkan kalian dua murid rahasia, dia membuat pengaturan terpisah dan tidak informasi Anda bersifat umum untuk masing-masing lainnya. Berbicara tentang ini, Qin Chen berkata sambil berpikir, tapi ya, situasinya mendesak dan sangat berbahaya. Kebanyakan orang seharusnya tidak menaruh telur mereka di keranjang yang sama, tetapi dengan metode Permaisuri Mingyue, saya tidak akan membiarkan Anda membuat keributan seperti itu. Ayo, atau apakah dia sedang bingung saat itu? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Permaisuri. Bintang gelap Mingnu berteriak dengan marah. Boom, bintang gelap di atas kepalanya tiba-tiba bergejolak, dan kekuatan dosa yang mengerikan meluncur ke arah Qin Chen dalam sekejap. Lancang. Beraninya kamu menyerang tuannya. Siapa yang memberimu keberanian? Melihat bintang kegelapan Mingnu berani menyerang Qin Chen, Kaisar Simei dan orang lain yang hadir segera berteriak dengan marah dan melangkah maju untuk mengambil tindakan. Namun langsung dihentikan oleh Qin Chen. Bukankah kekuatan dosa luar biasa? Qin Chen terkekeh, dengan sedikit ketidakpedulian di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan dengan keras, dia meraih bintang-bintang gelap di kehampaan dengan tangannya yang besar. Berdengung. Saat telapak tangannya mencapai langit di atas bintang gelap, pelangi ilahi yang tak berujung mekar, membungkus bintang gelap langsung di dalamnya. Bintang gelap Mingnu tiba-tiba berubah warna, orang di depannya ini sebenarnya ingin menangkap bintang gelapnya sendiri. Dia buru-buru mencoba mengaktifkan bintang gelap melonjak dengan kekuatan dosa yang menakutkan, tetapi yang membuatnya berubah warna adalah Qin Chen terkekeh ringan, dan di tangannya yang besar. Kuasa dosa yang mengerikan juga melonjak dengan cepat. Apa? Kekuatan dosa, kamu sebenarnya mengendalikan jejak kekuatan dosa ini tidak mungkin. Bintang kegelapan Mingnu terkejut dan menjadi pucat karena ngeri. Dia mengertakkan gigi dan buru-buru mengaktifkan tanda yang diberikan oleh permaisuri di benaknya. Ini adalah kartu truf terbesarnya dalam mengaktifkan bintang kegelapan. Dalam sekejap, bintang gelap yang diselimuti oleh Qin Chen mulai bergetar hebat mencoba melepaskan diri dari tangan Qin Chen. Hah! Mata Qin Chen berkedip, dan dengan keras cahaya guntur yang menakutkan meledak dari telapak tangannya, langsung mengelilingi bintang gelap. Dalam sekejap, bintang gelap Mingnu merasa bahwa dia benar-benar terhubung ke bintang gelap. Koneksi di antara bintang-bintang itu langsung terputus. Saat berikutnya, bintang gelap itu jatuh ke tangan Qin Chen. Yuming, datang dan lihat, kata Qin Chen dengan tenang kepada Kaisar Yuming di sampingnya. Kaisar Nether melangkah maju, menatap dengan hati-hati sejenak, mengangguk dan berkata, harta karun Nether ini memang memiliki tanda permaisuri Nether Moon, sehingga gadis bintang kegelapan Nether dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan laut bencana abadi. Tapi itu hanya pinjaman, dan tidak bisa benar-benar mengendalikannya selamanya. Lautan kesengsaraan telah sepenuhnya diaktifkan. Jadi, bintang kegelapan Mingnu ini memang merupakan pendukung permaisuri Mingyue. Qin Chen mengangguk, dan guntur tak berujung di telapak tangannya menghilang seketika, lalu dia mengangkat tangannya, dan bintang gelap itu langsung terlempar ke bintang gelap Mingnu. Bintang gelap Mingnu buru-buru mengambil alih bintang gelap dan langsung merasakan hubungan dengan bintang gelap lagi, hatinya dengan cepat menjadi rileks. Dan dia memandang Qin Chen dengan ngeri.
Harta yang dianugerahkan oleh permaisuri sebenarnya dikendalikan langsung oleh orang di depanku ini, apa yang terjadi? Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.